Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atau masih memberikan kesempatan kepada kita, diberikan waktu untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal kita, karena dengan amal tersebut kita bisa berwasilah memohon kepada Allah dikabulkannya hajat kita, keinginan kita, dikabulkannya keinginan-keinginan kita ya dengan wasilah tersebut, terutama dengan membaca Al-Qur'an, dengan tilawah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Di situ ada kalimat syifa ya, sebagai obat. Syifa dengan dawa itu berbeda. Ya. Kalau dawa itu yang kita pelajari herbal atau obat konvensional, nah itu namanya dawa. Kalau syifa itu bisa sembuh tanpa dengan wasilah apapun, itu bisa sembuh. Ya, artinya tanpa harus dengan obat bisa sembuh, gitu. Ya, tanpa artinya dengan perantara sebuah fisik gitu. Ya kan, atau minum obat ataupun pola hidup enggak, tapi ketika Allah sembuhkan ya sembuhkan, maka itu dirahasia di dalam Al-Quran begitu ya. Saya bacakan sebuah WA, ada seorang pasien, Ustaz, 3 bulan terakhir ini jantung saya kurang baik kondisinya. Di bulan pertama kaki sering bengkak, ini jantung tapi kaki bengkak. Ini artinya hubungan antara jantung dengan ginjal tidak harmonis. Hubungan antara ginjal dan jantung tidak harmonis. Yang sakit jantung tapi kaki bengkak. Nah, berarti ya awal pola kelemahan itu dari ginjal. Ginjal tidak bisa mengkondisikan jantung, atau bisa jantungnya ya, jantung bocor itu apa sih? Panas berlebih pada jantung, menekan kepada ginjal. Maka ginjal lemah, dia tidak bisa mengeluarkan cairan-cairan yang di bawah, urin ya, dan yang sebagainya begitu. Maka kakinya bengkak. Nah, apa yang disarankan selain minum obat, maka bacalah Al-Qur'an. Dia baca mampu sehari 3 juz ya. Kemudian dia ini, saya berserah kepada Allah, saya baca Quran terus Ustadz dengan niat sebagai obat dan penolong. Dia baca Quran terus sebagai obat dan penolong. Pekan lalu jantung saya diperiksa dengan echo, saya nggak paham ya, echo itu mungkin itu konvensional. Saya tidak mau melangkahi bagian bidang dokter. Kita jangan melangkahi bidang dokter. Misalkan kita membaca X-ray, nggak bisa, karena nggak ada pendidikan buat kita nih. Biar itu bagian mereka. Diperiksa dengan echo untuk mengecek kebocoran. Sudah 3 kali echo, terkonfirmasi bocor, tapi ya terus baca Quran, berharap sebagai obat dan penolong ya. Kemudian karena echo-nya itu, pengecekan itu mahal ya, saya tidak melakukannya,
bertahun-tahun saya tidak melakukannya. Nah, saya tidak melakukannya, tapi dia terus, artinya sekali echo mungkin mahal, dia tidak melakukan hal demikian. Tapi dia terus baca Quran. Nah, ketika mau periksa di pekan lalu, ya, echo lagi, dia periksa lagi, ya, dia mungkin penasaran lagi, apakah jantung saya ini, untuk meyakinkan dirinya. Kemudian dokter tidak menemukan kebocoran apapun. Suara jantung normal. Tidak temukan lagi di dalam terdeteksi, oh ini jantungnya bocor. Kalau yang tadi yang awal mula 3 kali dia melakukan echo, terdeteksi jantungnya bocor. Ya. Kemudian diperiksa lagi. Ya udah sekian lama, kemudian tidak ditemukan lagi bocor gitu. Ya. Terima kasih banyak Ustadz selalu mengingatkan kami untuk membaca Quran. Jazakallahu khairun. Dia pesan, selalu luangkan waktu untuk Al-Quran, jangan pernah menunggu waktu luang. Nikmati suasana Al-Quran bersama keluarga. Itu namanya Tibun Nabawi. Al-Quran, warisan Rasulullah SAW yang diberikan oleh kita sebagai petunjuk dan hudan dan syifa, begitu. Yang penting keyakinan kita, yakin kan? Ya, ini untuk membangun keyakinan kita itu. Ya, begitu. Jadi sudah saya terangkan bahwasanya obat itu stimulan. Obat itu hanya stimulan, perangsang. Kadang sembuh, kadang tidak. Gitu. Tapi dengan Quran itu sudah janji Allah. Wasbir. Bersabarlah. Bahwasanya janji Allah itu hak. Janji Allah itu benar. Nah, begitu. Ini sebuah keajaiban. Dan sudah pernah saya ceritakan bagaimana seorang yang terkena gagal ginjal itu membaca Quran dan alhamdulillah sembuh. Dan ini ya orang yang bocor jantungnya. Jadi kita sebagai Tibun Nabawi ya, bukan untuk tidak hanya orientasi kepada dawa, tapi syifa. Syifa itu dari mana? Dari Al-Quran. Ya, begitu. Baik, kita buka halaman 80, bab 2. Pengelompokan pola penyakit dan gejala-gejalanya. Jadi penyakit dan gejalanya itu dikelompokkan. Apa ini termasuk sindrom panas? Apa ini termasuk sindrom dingin? Ya, kita kelompokkan. Biar tertata rapi sehingga ketika kita mengetahui pengelompokan itu, ya kita mudah dalam menterapinya. Ya, misalkan orang yang terkena penyakit panas, maka kita gunakan obat yang dingin. Orang ketika terkena penyakit lembab, maka kita gunakan yang bisa mengurangi kelembabannya. Yang biasanya lembab itu oleh obat yang pahit. Dan pahit serta agak hangat. Maka inilah yang harus kita pelajari, inti dari pengobatan itu. Mengetahui, mengklasifikasikan penyakit-penyakit. Sedangkan yang lain misalkan gejala-gejala, itu adalah sebuah tambahan, ya. Jadi yang inti itu dari sini. Ketika kita bisa mampu ya menegakkan diagnosa ini kelompoknya kemana, penyakit ini larinya kemana, dari mana, nah itu kita insya Allah mudah untuk mengobati. Ada 3 tinjauan, di mana tinjauan ini sering dipakai dalam pengobatan
herbal klasik ya. Yang pertama, pengelompokan sindrom 8 dasar pemeriksaan penyakit. Ya. Jadi ada 8 dasar cara pemeriksaan penyakit. Kedua, penggolongan sindrom energi vital dan darah. Ketiga, penggolongan sindrom kelainan organ tubuh. Pengelompokan sindrom 8 dasar itu seperti apa? Nah, yang itu yang ada yang dicetak tebal itu, ya. Penyakit luar atau tergolong penyakit dalam. Itu 1 dan 2, ya. Penyakit luar atau penyakit dalam. Ini orang sakit pilek, flu, apa flu-nya ini masih di luar atau dari dalam flu-nya. Ya, begitu. Ada orang yang masuk angin misalkan. Sebentar-bentar masuk angin, sebentar-bentar masuk angin lah. Ini kok udah lama sering masuk angin. Ini termasuk penyakit luar atau dalam. Nah, oh ternyata sering masuk angin faktornya dari dalam. Gitu. Hati, ya organ hatinya itu lemah. Dia tidak bisa menolak angin. Dia dikuasai oleh angin. Dari mana itu bisa seperti itu? Oh, dilihat dari pola hidupnya, sering bergadang. Oh, dia sering misalkan cemas, ya begitu, was-was dan yang sebagainya. Jadi penyakit dia termasuk penyakit luar atau tergolong dalam. Bagaimana secara singkatnya kita memperhatikan luar atau dalam, yaitu dilihat lamanya penyakit yang ia derita. Kalau baru seminggu itu penyakit luar. Tapi kalau batuk terus udah setahun batuk, nah itu berarti udah masuk ke dalam. Ya, jadi dilihat dari lama yang ia derita. Apakah dia menderita batuknya baru 3 hari atau dia udah setahunan batuk terus. Ada yang setahun batuk terus. Kemudian penyakit panas atau penyakit dingin ya. Penyakit panas atau tergolong penyakit dingin. Nah ini 3, 4. Jadi pertama luar, dalam 1, 2, panas 3 atau tergolong dingin. Ya begitu. Nah dia ini termasuk penyakit apa? Panas apa dingin? Gitu. Ya. Tentu dilihat dari pencermatan ya, analisis-analisis yang kita lakukan. Misalkan dia suka gerahan terus gitu. Ketika sakit dia pengennya buka baju, pengen kipasan, nah berarti dia penyakit panas. Begitu. Atau tergolong dingin, pengennya selimutan, demam, selimutan. Dipegang hangat tapi dia selimutan, oh berarti dia dingin. Meskipun ketika dipegang hangat, dia penyakit dingin, maka gunakan jahe. Nanti berhubungan lagi dengan yang luar, apa panas karena panas luar atau panasnya panas memang sudah di dalam. Gitu. Ya. Ketika dia sudah masih demam gitu, udah masih panas luar. Tapi ketika demamnya, panasnya sudah ada bintik merah, dia sudah masuk ke dalam. Maka pengobatannya berbeda. Begitu. Kalau ketika panas luar misalkan masih bisa menggunakan broto wali, masih bisa menggunakan temulawak. Tapi ketika panas dalam, ya artinya bukan panas dalam sariawan, panasnya sudah mengenai darah, bintik-bintik, sudah ketika demam dia sudah mimisan. Nah ini berarti masuk ke dalam alang-alang. Itu mendinginkan darahnya. Berarti sudah panas ke dalam, masuk ke darah panasnya begitu ya.
Kemudian penyakit stenia atau tergolong astenia. Astenia ini kuat, ya. Stenia ini kuat, astenia itu lemah. Artinya, apakah penyakitnya itu stenia panas, kuatnya itu panasnya itu berlebih, gitu disebut stenia itu. Apakah panasnya itu berlebih atau stenia dingin atau dinginnya yang berlebih? Berarti kalau misalkan panas yang berlebih, ya berarti yang lemahnya apa? Dingin. Astenia dingin. Stenia panas, astenia dingin. Dinginnya yang kurang. Kemudian ini udah 456. Rutubah atau tergolong haroroh 78. Ini sudah termasuk rutubah atau haroroh. Rutubah itu adalah apa dia penyakit termasuk penyakit darah atau kelemahan organ. Nah, ini berarti namanya penyakit rutubah. Atau kekurangan cairan, berarti kalau kekurangan namanya astenia atau disebut defisiensi. Ya, kekurangan rutubah berarti dia kekurangan cairan. Ya. Kekurangan energi. Nah, berarti tergolong kepada haroroh. Nah, kalau haroroh itu energi. Ya. Kalau astenia haroroh berarti kekurangan energi. Kalau stenia haroroh berarti panas berlebih pada tubuh. Ini sebenarnya kalau bisa disederhanakan lagi bisa. Ini apa permainan kalimat. Tapi dijabarkan begini biar kita paham. Oh, mana yang disebut dengan rutubah, oh mana yang disebut dengan haroroh. Begitu. Sebenarnya haroroh ketika kita kategorikan kepada kategori panas bisa stenia haroroh. Nah, berarti panas berlebih. Astenia rutubah berarti dia kekurangan rutubah, dingin. Gitu. Jadi dingin bisa masuk ke dalam kategori rutubah. Panas bisa masuk ke dalam kategori haroroh. Astenia haroroh berarti bisa masuk ke dalam kategori kekurangan energi. Paham ya? Astenia haroroh berarti masuk ke dalam kekurangan energi. Gitu. Stenia rutubah dingin berlebih atau stenia dingin bisa kepada kita masukkan ke dalam kategori stenia rutubah. Begitu ya. Itu 8 dasar pemeriksaan penyakit. Penyakit luar atau tergolong dalam. Ini penjelasannya. Ya. Jadi kalau penyakit luar adalah penyakit yang datang dari luar masuk ke dalam tubuh. Itu bisa berupa, kalau dalam istilah kita namanya angin ya. Mungkin kalau konvensional bisa virus, bakteri, wabah, nah begitu. Itu masuk. Nah, virus, wabah, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, itu bermacam-macam. Kita bisa mengkategorikan, bisa itu virusnya bersifat dingin, bisa itu virus bersifat panas, ya tergantung gejala yang dimiliki oleh pasien tersebut. Ya, begitu. Maka itulah penyakit yang datang dari luar. Maka jika ada pasien yang diponis misalkan, oh saya COVID, kita jangan bingung ini COVID ini luar apa dalam, berarti dia dari luar masuk ke dalam. Dingin apa panas COVID ini? Nah, lihat dari gejalanya.
Begitu ya, lihat dari gejalanya. Kalau ada demam, sakit badan seluruh badan, oh itu berarti itu panas. Stenia panas kemudian menguras kepada cairan ini. Jadi sendi-sendi itu sakit. Berarti cairannya kering. Ya, cairan yang pada tubuh kita tidak bisa melumasi sendi-sendi tulang-tulang pada tubuh, maka sendinya pada nyeri. Kemudian pola penyakit dalam. Nanti ketika saya menjelaskan bisa terlalu cepat ataupun ini, nanti antum dilihat aja terus ya video-videonya itu biar benar-benar paham begitu. Pola penyakit dalam. Nah, pola penyakit dalam ini yang sudah kita terangkan diawali dari emosi yang labil, ya. Apa kemarin tertawa terlalu berlebih, gembira berlebih, kan gitu, ya. Berlebihan. Maka ini eh, sangat mengganggu atau mengakibatkan penyakit yang diawali atau disebabkan dari dalam, ya. Atau bisa juga penyakit dalam ini energi negatif masuk ke dalam tubuh kita, pertahanan tubuh kita tidak kuat. Masuklah penyakit itu dalam tubuh kita awalnya di permukaan. Nah, dari permukaan masuklah ya di tengah. Nggak diobati, didiamkan saja, maka masuk langsung ke permukaan, begitu. Masuk ke dalam dan masuklah merangsuk terus ke organ, begitu ya. Seperti hepatitis misal. Ya, awalnya virus dari luar. Ya, virus dari luar masuk ke dalam, tidak diobati. Awalnya gejalanya enggak terasa. Begitu. Bahkan seriosis hati itu enggak kerasa gejalanya. Dianggap biasa, pusing, masuk angin, biasa aja gitu. Dia karena tidak memahami pola penyakit, ya, tahapan penyakit itu masuk ke dalam organ, maka dianggap biasa. Orang yang sering masuk angin dianggap biasa. Nanti juga dikerok. Tapi nggak memperbaiki pola hidup, gitu. Tidak memperbaiki pola makan, enggan misalkan berolahraga, enggan beraktivitas yang mengeluarkan keringat. Misalkan. Nanti lama-lama dia akan menyerang hati. Ya. Kemudian itu ya penyakit dalam. Bisa juga ada beberapa artinya perjalanan penyakit ini perubahan faktor penyakit yang datang dari luar kemudian menyerang ke dalam tubuh. Nih. Atau perubahan emosional yang drastis, ya. Kenapa kita ini mudah terserang penyakit? Ketika penyakit kita ini masuk, tubuh kita kan ada imun, ya. Ada penjagaan. Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya menciptakan tubuh kita ini ada bala tentaranya. Nah, ketika emosi kita labil, namanya manusia ya, nggak ini apa, nggak selalu dalam keadaan fit gitu. Ketika dia stres berlebih, nah, maka imun kita turun.
ketakutan berlebih, imun kita turun. Otomatis benteng tubuh kita ini lemah juga. Maka penyakit yang harusnya tadi di luar, dia masuk ke dalam. Dikarenakan itu tadi, benteng kita lemah. Karena emosi yang selalu berubah-ubah. Ya. Maka anjuran Rasulullah SAW apa? Senyum. Ya. Senyumin aja, senyum. Tabasam li akhika sodakoh. Jadi kita ini harus senyum. Ya, menstimulan senyum. Artinya biar kita tidak stres gitu. Ya, tidak stres, senyum, gembira. Ya. Kalau urusan dunia nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipikirin. Sekarang orang berbicara tentang resesi. Betul, resesi. Ya. Itu selama kita hidup itu udah ada jaminan rizkinya. Ya, yang harus kita kurangi apa? Gaya. Ya, gaya kita. Rezeki mah nggak bakalan naik, nggak bakalan segitu. Ya, tapi gayanya yang harus kita kurangi. Kenapa pengeluaran kita terlalu banyak? Karena gayanya kita ini. Maksudnya yang berlebih daripada pendapat. Begitu kan? Lihat ketika COVID. Ya, ketika COVID. Ya. Apakah ada yang tidak makan? Makan semua kok. Meskipun di PHK yang makan semua kok. Bahkan ada orang yang kena COVID pun makan. Itu rezekinya entah dianterin sama tangga, entah dapat bantuan dari pemerintah. Itu kan artinya Allah sudah jamin rezeki. Gitu. Jadi dari emosi ini, pikiran-pikiran yang terlalu didramatisir. Ya. Kemudian diet yang keliru dan pola hidup yang tidak teratur. Ini diet itu artinya pola makan ya. Pola makan. Jadi kita ini jangan mengurangi makan. Maksudnya jangan menghilangkan makan. Kita kebiasaan kita ini di Indonesia makan nasi jangan dihilangkan. Ada diet makan buah terus. Gak bagus. Ya. Makan telur doang gak bagus. Gitu. Yang kita harus lakukan adalah makan seperti biasa, kemudian bergerak. Makan seperti biasa, kemudian bergerak. Jangan habis makan tidur. Meskipun kita makan telur, ya ini udah 200 kalori, makan 2 telur. Nah, kita butuh 200 kalori nih untuk pagi, ya udah makan telur tidur. Ini juga nggak bagus. Ya, begitu. Gejala klinis pada pola penyakit dalam, demam tinggi, ya. Kemudian takut panas, suka dingin, ya. Takut kepada panas, suka dingin, berkeringat, haus. Nah, ini gejala secara umum ya, secara umum. Nanti spesifikasinya adalah bagaimana dia itu menyerang organ atau apa. Misalkan orang demam tinggi. Nah, orang demam tinggi mimisan enggak? Itu. Bintik merah enggak? Nah, berarti itu sudah masuk ke dalam darah. Nah, begitu. Demam tinggi, ngomongnya meracau enggak? Ngigo enggak? Ya, tuh. Ya. Nah, itu berarti sudah masuk ke jantung. Jantungnya apa? Panas.
takut panas, kemudian kalau orang takut panas berarti dia suka dingin. Kemudian berkeringat. Berkeringat itu artinya bukan berkeringat orang olahraga keringatan, bukan. Berkeringat keringat sakit gitu ya, keringatnya keringat sakit. Haus terus ya, haus terus. Artinya merasa kering ya, mulut itu kok merasa kering, merasa haus, pengennya minum es. Gelisah, nyeri perut ya. Muntah, diare, urin warna kuning atau sedikit. Itu gejala panas. Selaput lidah kuning dan tebal. Selaput lidah kuning dan tebal. Hubungan antara pola penyakit luar dan dalam. Yang tadi ya, penyakit luar datang kepada kita ya. Kalau benteng pertahanan tubuh kita tidak bisa menghalau penyakit panas atau angin yang luar untuk mengusir, maka dia akan masuk ke dalam. Bisa jadi penyakit luar berubah menjadi penyakit dalam gitu. Atau penyakit dalam berubah menjadi luar. Jadi kalau misalnya gini, penyakit luar berubah menjadi penyakit dalam itu menunjukkan penyakitnya parah gitu. Kalau penyakit dalam berubah menjadi penyakit luar, maka itu menuju arah kebaikan, menuju arah kesembuhan gitu ya. Jadi kalau orang tadinya flu berubah jadi sakit kepala, berubah jadi sakit pinggang, berubah jadi pegel-pegel, nah itu berarti penyakitnya makin parah. Tapi ketika orang flu ya, kemudian jadi panas, nah dari panas keluar, berubah lagi jadi dingin, nah itu berarti penyakitnya membaik gitu ya, badannya membaik, berangsur pulih gitu. Penyakit dalam dan penyakit luar terjadi dalam bersamaan. Ini bagaimana? Ada orang, saya batuk, tapi saya juga kolesterol. Saya flu, saya sakit kepala, migrain, saya kolesterol. Nah begitu. Penyakit dalam dan luar terjadi dalam bersamaan. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya itu obati dulu penyakit luarnya. Saya kolesterol, saya migrain, obati dulu migrainnya. Jangan dulu kolesterolnya. Saya sakit gigi, ada hipertensi, obati dulu sakit giginya. Bisa dengan meniran, diminum, kemudian bubuknya habas sauda. Habas sauda bubuk taruh di sini. Meniran juga bisa di bolongnya ya. Membedakan pola penyakit luar dan dalam ya, itu ya. Membedakan penyakit luar dan dalam. Bagaimana kita melihat dari korina penyertanya ya. Bisa dilihat dari dingin dan panas ya, artinya kalau penyakit itu lama diderita berarti itu udah penyakit dalam lah intinya. Kalau penyakitnya cuman baru seminggu ya, sebulan, itu baru penyakit luar. Itu cara membedakan simpelnya. Atau misalnya dari dingin, dinginnya seperti apa? Kalau dingin, orang merasa dingin, bibirnya udah biru ya, ada lembab-lembab di tubuh, wah itu berarti udah penyakit dalam. Tapi kalau misalnya ada hawa dingin gitu ya, meriang gitu ya,
cuaca seperti ini dia merasa kedinginan, merasa meriang. Nah, ini mah penyakit luar, masuk angin luar. Atau demam, ya baru beberapa hari ya ini baru penyakit luar. Kemudian pola penyakit tengah, ya. Artinya dia nggak keluar, nggak ke dalam. Ya, mau ke dalam dia nggak bisa, mau keluar pun dia energinya nggak kuat mendorong, gitu. Ya. Jadi dia di tengah-tengah. Maka kuatkan energi yang bisa mendorong dengan keringat. Dengan gejala panas dan dingin silih berganti. Yang panas, ntar malam dingin atau sebaliknya. Nah, ini berarti di permukaan. Saya sudah nulis ini belum ya? Sinergi antara konvensional nama-nama penyakit udah belum ya? Misalkan darah tinggi masuknya ke panas apa dingin gitu. Udah pernah ya? Misalkan diabetes masuknya kemana? Apakah kekurangan limpa atau apa? Atau dingin atau panas diabetes? Udah pernah ya Pak ya? Jadi penyakit yang diderita sekarang itu mereka ya masyarakat itu nggak kenal sindrom luar, sindrom dingin, lembab, Bapak penyakit lembab. Tapi kalau misalkan Bapak penyakit kolesterol, orang tahu, paham. Meskipun nggak tahu, nggak mengerti kolesterol itu maksudnya apa. Nah begitu ya. Pasti kalau ada yang berobat, saya divonis hipertensi, saya divonis misalkan limpo yang di sini benjol-benjol gitu, lymphoma. Saya divonis lymphoma. Nah, itu adalah penumpukan rutubah namanya. Dikarenakan dingin. Ya, jadi Bapak penyakit stenia dingin, ini orang nggak ngerti. Apa stenia dingin? Karena memang buku ini adalah diagnosis orang-orang terdahulu yang belum ada istilah-istilah yang namanya penyakit, ya kan? Zaman dulu kan namanya penyakit masuk angin, penyakit panas, ya begitu. Orang-orang tua terdahulu kan bilangnya begitu, masuk angin, penyakit panas, penyakit dingin, gitu ya. Sakit kepala, enggak disebut sakit kepala, migrain, kemudian sumbatan otak, hidrosefal, namanya sakit kepala aja. Gitu. Ada teman ketika saya bertemu, saya menanyakan, si ini kemana gitu. Orang Sunda, oh dia ini sakit sirah, nyeri sirah, disebutnya nyeri sirah, sakit kepala. Padahal itu apa? Itu sumbatan batang otak, itu kanker otak. Gitu. Disebutnya nyeri sirah. Jadi kepala itu nyeri. Nah, itu. Memang zaman namanya juga klasik kan. Jadi belum ada istilah-istilah seperti itu. Maka ketika kita mempelajari ini, ya kita harus bisa mengkondisikan, mensinergikan, jangan terpaut dengan misalkan memaksakan orang untuk memahami, oh Bapak sindrom dingin Pak, Bapak sindrom lembab.
Kita harus mengkalkulasikan, ya, menganalisis. Nah, begitu. Jadi kalau orang benjolan-benjolan itu di kulit ini, ya, benjolan yang dipencet tidak sakit, itu cuman benjolan doang gitu, ya. Itu namanya itu sindrom dingin, ya. Sindrom dingin. Mau lipoma kayak mau gondok atau penumpukan rutubah, bisa juga lembab. Nah, itu masuk ke situ. Mau gondok di sini, mau gondok di sini. Kecuali ketika dipijit, dipencet sakit. Nah, itu berarti panas. Gitu. Kecuali Pak, berarti itu namanya panas. Ya. Kayak bisul. Bisul kan itu kan melendung juga kan, tapi dipencet sakit. Nah, itu berarti panas. Ada nanahnya. Nanah termasuk apa? Lembab. Lembab, panas. Gitu. Nanah termasuk apa? Lembab. Nanah kan cairan. Cairan itu kan masuknya ke mana? Lembab. Nah, maka dia disebut lembab panas. Itu cara memahaminya begitu. Ya. Lalu cara penanganannya bagaimana caranya lembab panas itu dihilangkan? Jadi kita akan ada namanya akrobazin atau formula obat sesuai dengan karakteristik obat tersebut. Orang sakit kepala, migrain. Nah, migrain kan beda ya, sakit kepala dengan sama migrain itu sebelah ya. Sebelah. Nah, itu dilihat dari ini ya. Kena angin. Angin hati, angin panas. Jadi kalau angin menguasai hati, maka naiknya ke atas. Migrain, vertigo, ya begitu. Migrain bisa juga karena sumbatan. Nah, orang kalau misalnya sakit migrain di sini, bagaimana? Parut jahe ya ditempelkan di tempat sakitnya ini. Untuk beberapa 10 menit, 15 menit lah. Itu reda migrainnya. Begitu. Dan di sini ya, nyut. Jadi kalau sujud itu sakit ya, mata kayak mau copot gitu kan kalau migrain. Nah, ini parut aja jahe, kemudian tempelkan di sini. Kemudian penyakit panas atau tergolong dingin ya, sudah ya. Artinya yang pasien yang kita hadapi dia ini termasuk panas atau dingin. Dilihat dari kecenderungannya. Ya. Saya suka minum yang hangat, nah, berarti dia dingin. Tapi nggak semua ya. Artinya ketika kita misalkan saya suka minum air hangat, itu artinya untuk mencegah atau sebagai pencegahan. Bukan berarti penyakitnya dingin, bukan. Tapi untuk pencegahan. Sebut dengan panas atau dingin ini adalah ketika dia sakit gitu. Ketika dia sakit, dia sukanya apa? Kecenderungannya kemana? Atau bisa dilihat dari lidah. Biasanya kalau penyakit panas, itu lidahnya merah. Tanpa selaput. Kalaupun ada selaput, selaputnya kotor, kuning. Ya. Tapi kalau dingin, biasanya selaputnya banyak. Menumpuk. Kayak tepung yang menumpuk. Tepung kena air tuh numpuk. Penyakit dingin. Dia dilihat dari situ. Gejalanya adalah tubuh dingin, nyeri dingin, ya, kena dingin nyeri. Nah, itu rematik dingin. Saya kalau mandi air dingin, badan malah pegel-pegel, malah sakit. Berarti itu dingin. Rematik. Ada rematik dingin, kemudian ada rematik angin. Rematik angin pindah-pindah. Kadang pegel di sini, udah gitu nanti pegel lagi di sini. Pindah-pindah berarti penyakit rematik angin. Maka ini harus dihangatkan.
Mulut terasa tawar, tidak merasa haus, ya, tawar. Alat gerak dingin, tidurnya meringkuk, nah tidurnya meringkuk karena dingin ya. Jadi nggak terlentang atau enggak ini, tapi membungkukkan tidur, apalagi plus selimut begitu. Nafsu makan berkurang karena lambungnya penuh. Wajah pucat putih, kurang energi, gitu. Darahnya kurang. Urin banyak dan jernih. Ini secara umum ya, secara umum. Artinya gejala umum, bukan seperti oh urin banyak dan jernih, saya sering minum berarti saya penyakitan. Bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Jadi ketika gejala-gejala yang kita yang disebutkan di sini kemudian menghambat aktivitas kita, maka itu namanya sakit. Itu. Ya, itu namanya sakit. Sakitnya parah. Kalau misalkan hanya misalkan feses lembek, mencret, ya, tapi kita masih bisa beraktivitas, ya itu masih biasa. Diobati aja dengan, jadi nggak usah panik. Saya diare, mencret. Kecuali dia terus-terusan, kemudian tidak bisa beraktivitas, nah itu berarti parah begitu. Maka ini gejala gejala umum, cuman jangan dipelihara begitu. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di kesempatan. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau nanya, kalau untuk penyakit-penyakit yang memang butuh pengobatan jangka lama, jangka panjang Ustadz ya, yang kayak misalkan contoh kayak hepatitis ya, kalau di konvensional istilahnya kayak hepatitis, terus TB ya Ustadz ya, itu kan butuh pengobatan lama ya Ustadz ya, itu harus rutin kan pengobatan. Nah itu kalau untuk di Tibun Nabawi sendiri itu apa metodenya sama gitu, harus minum obat rutin, terus untuk kesembuhannya tuh kita tahu kalau itu udah harus berhenti berobat itu dari gimana Ustadz gitu ya. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Tibun Nabawi itu dilihat dari sindrom, bukannya simptom. Simptom itu gejala ya, apa yang dia rasakan. Misalkan penyakitnya apa nih? Oh, saya penyakit didiagnosa hepatitis. Ya. Gejalanya apa? Saya lemes, kemudian sakit kepala, ya nafsu makan, nah gitu. Maka kita kasih obat untuk penyakit yang ia rasakan dulu. Ya, saya sakit kepala, maka kasih obat yang bisa mententeramkan kepalanya biar nggak sakit kepala. Begitu. Itu awal mula dalam pengobatan Tibun Nabawi ataupun klasik. Kalau itu sudah tidak terasa, maka dia ganti kepada pola hidupnya. Dia harus berobat lagi, nggak apa-apa. Karena yang gejala yang ia lakukan sudah nggak kenapa-napa. Kan gitu. Gejala yang ia rasakan sudah semua hilang. Begitu. Kenapa orang bisa divonis misalkan hepatitis? Karena itu kan cek darah, ya kan? Dicek darah. Maka di dalam klasik ini, ketika gejalanya hilang, ya maka itu sudah dianggap selesai. Begitu. Ya. Adapun kesananya, pola hidupnya yang diperbaiki. Begitu. Ya. Ada orang yang hipertensi, divonis tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Ketika berobat pakai herbal, gejala yang ia rasakan pusing, lemes hilang, ya sudah. Tidak berobat lagi.
Gitu. Meskipun ketika dicek darah hipertensinya ada. Nah, orang setiap manusia ada kok. Yang penting perbaiki pola hidupnya. Di stop obatnya ya. Justru kalau kita terus-terusan berobat itu akan merusak. Kita ketergantungan obat itu akan merusak. Maka bagaimana? Jadikanlah makanan itu sebagai obat. Jangan obat dijadikan makanan. Maka ketika kita terkena penyakit hepatitis, nah, apa yang bagus? Sayur-sayuran, brokoli, ya, itu bagus, gitu. Buah-buahan, pisang, itu seperti itu, ya. Kalau itu menjadikan obat, kalau kita jadikan obat sebagai makanan, nah ini berbahaya. Meskipun misalkan herbal, ya tetap herbal itu obat. Herbal itu dan jangan pernah seorang pengobat itu mencari kekayaan dari atau memanfaatkan orang tersebut. Oh, nanti datang lagi ya, oh, nanti datang lagi. Kapan dia sembuhnya? Kapan dia lepas dari obatnya? Justru keinginan saya itu orang itu hanya sekali berobat ke saya. Setelah itu melakukan pola hidup. Melakukan pola hidup yang baik. Saya nggak butuh langganan pasien. Pasien langganan saya nggak butuh. Saya nggak butuh. Ini pasien ini lagi. Justru kalau ada kisah pasien nggak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa ya? Padahal obatnya, diagnosanya sudah sembuh, udah benar gitu ya. Ternyata ketika diselidiki pola hidup pasien sudah sembuh, pola hidup pasien sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian diagnosanya sudah bagus, obatnya pun sudah benar. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ini? Maka yang dievaluasi adalah pengobatnya. Dicek. Ternyata yang ngapsulin itu bukan ikhwan. Yang ngapsulin ini, sambil apa? Dengerin dangdutan. Serius. Diganti ya. Ya orang kan minta bantuan ya. Minta kerjaan lah apa, minta ini 100 kan 50.000 ya lumayan. Dengerin itunya sambil dangdutan. Ya ini sudahlah daripada membahayakan. Itu ngaruh. Ya jadi harus dievaluasi, baik itu ketika berobat pasiennya dievaluasi maupun si pengobatnya pun dievaluasi. Karena semua itu kita berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah gitu. Dan itu tadi bisa terlepas obat. Ya, ketika gejala-gejala itu sudah hilang. Selanjutnya kembalikan kepada pasien. Ya, kembalikan kepada pasien. Dengan melakukan pola hidup yang baik. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana ingin menanyakan yang masalah penyakit gidu itu, Ustaz, termasuk Penyakit apa? gidu yang pentol-pentol itu, gatel itu ya. Oh, Sampai memerah itu kan hampir seluruh badan, kadang-kadang kan. Itu termasuk dingin. tampak apa? Orang bilang sih gidu, katanya gidu. Tapi lama atau sekilas, misalkan? Ya lumayan lama, istilahnya bisa sampai 3 sampai sepekan gitu hilangnya. Biasanya nongolnya itu kalau pas lagi kena dingin. Gitu, hawa dingin gitu. Alergi berarti basicnya kepada alergi. Ya itu termasuk penyakit luar atau penyakit dalam gitu. Kemudian bagaimana untuk cara menanganinya. Kemudian satu lagi untuk yang kasus hipertensi ini,
Eh, Kira-kira penyebabnya apa ya? Apa dari makanan juga, apa dari faktor dalam, kemudian bagaimana cara penanganannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Eh itu namanya ya alergi ya. Orang kena dingin kemudian bentol-bentol itu alergi. Itu penyakit dari dalam. Ya, itu penyakit dari dalam. Itu bisa menggunakan jahe ya untuk mengusir alerginya. Ketika dia datang kena dingin, maka minumlah jahe untuk mengusir dinginnya itu tersebut begitu. Meskipun dia sudah pakai jaket, tetap aja dia merasa dingin, gatal-gatal gitu, alergi. Itu nanti kenanya masih kecil ya, udah tua. Biasanya kalau kena kecil, waktu kecil kena, nanti gedenya udah enggak. Ya. Jadi harus sedia terus jahe gitu ketika datang musim dingin. Dan itu bisa sembuh. Alergi itu bisa sembuh. Itu terapinya Pak ya. Sudah pernah terapi kemana aja? Oh, belum. Karena berarti nggak diobati. Kemudian yang kedua hipertensi. Itu hipertensi ya jantungnya yang panas. Bisa jadi karena sering emosi, pemarah, ya. Kemudian ditambah pola hidupnya nggak bagus, ya, pemarah, suka begadang, makanan yang nggak bagus, ya, makanan yang memicu panas pada jantung seperti MSG, ya begitu, terlalu banyak MSG, terlalu banyak yang asin-asin dan yang mecin dan yang sebagainya itu pemicu, ya. Yang menjadikan apa? Yang menjadikan MSG itu kenapa berhubungan dengan jantung? Karena dia melemahkan ginjal. Sehingga ginjal tidak bisa mengontrol, kan udah ya, ada hubungan antar organ kan? Ginjal tidak bisa mengontrol panas jantung. Begitu ya. Maka penanganannya banyaklah makan makanan yang sayur mayur, buah-buahan, buah-buahan yang bersifat hijau dingin, yang banyak airnya. Dan apa kata Rasul? La tagdob walakal jannah. Jangan marah dan bagimu adalah surga. Jannah itu bisa surga, bisa adem. Itu. Kan? Secara bahasa ini mah gitu kan. Bisa apa? Ketenangan. Ya orang nggak marah kan tenang. Bukan nggak marah dongkol ya misalnya. Saya nggak marah. Tapi begini. Itu namanya penyakit juga. Nggak marah sih, nggak meluapkan emosi, tapi ini sama aja. Marah mah tenang, maksudnya sabar gitu, lupakan orang membenci kita, orang mencaci maki kita, memfitnah kita, ya sudah. Biar Allah yang menjelaskan gitu ya. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita lakukan pada hari ini dan terus kita tingkatkan amal kita ya, beribadah kita ya, itu salah satu jalan untuk kesembuhan, untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.